Tempo hari kita pernah bahas soal brand versus sales, perseteruan yang sering banget terjadi di banyak perusahaan tentang mana nih yang harus diprioritasin, salesnya dulu kah atau brandnya dulu kah. Menariknya, jangankan sama sales, bahkan antara marketing dan branding pun seringkali nggak sinkron. Padahal itu kan dilakukan orang yang sama ya. Kok bisa sih gitu? Bukannya marketing dan branding ini saudara kandung gitu. Kalau sales itu mungkin sepupu gitu ya. Nah, ini yang paling menarik. Halo, saya Ignatius Untung. Selamat datang di Marketing. Di banyak perusahaan, tim marketing sama tim brand itu seringkali didudukan dalam satu tim. Sebagian besar perusahaan, tim marketing ngelakuin branding juga, tim brand ya adalah tim marketing. Tim yang sama responsibel untuk ngurusin dua-duanya. Tapi lalu apa artinya dua hal tersebut selalu sejalan? Sayangnya enggak. Orang mikirnya iya. Dan lebih sayangnya lagi bahwa ternyata banyak yang nggak sadar akan hal ini. Banyak banget orang marketing yang berpikir bahwa mereka udah ngelakuin branding. Bahkan mereka berpikir mereka ngerti branding. Setelah dites, running test gitu ya, ternyata mereka nggak ngerti branding. Yang ngertiin cuma marketing. Dan ternyata ini bisa conflicting. Jadi tidak semua marketing itu sebenarnya pro branding. Banyak marketing yang tidak pro branding. Termasuk begini, saya punya beberapa klien yang brandnya nggak terkenal. Jadi kalau ada teman tanya, lu sekarang lagi bantuin perusahaan apa? Nih ada perusahaan X gitu misalnya. Apa tuh? Nggak tahu gitu kan. Karena nggak nge-branding gitu ya. Tapi begitu dilihat revenue-nya ratusan miliar. Jadi kan tanda tanya, katanya untuk bisa bertumbuh butuh brand. Lah ini kok bisa ada perusahaan ratusan miliar tapi nggak ngebangun brand? Itu dia. Nah, untuk memahami marketing dan branding, kita pakai analogi. Kita masukin juga sales nih supaya kebayang. Saya menganalogikannya pakai analogi orang PDKT. Jadi branding itu adalah tentang ngebangun pesonanya, charmnya. Dengan kalau orang di PDKT sehari-hari ya, antara cowok dan cewek, itu tentang dandan atau grooming supaya lebih menarik. Bisa nge-gym supaya badannya lebih bagus, bisa dengan latihan ngomong supaya lebih pede, bisa juga dengan apapun, kerja keras supaya lebih punya uang banyak, dengan belajar ngegombal, apapun yang bisa bikin daya tarik kita meningkat. Jadi kalau di branding dalam konteks komersil marketing, branding ini adalah tentang bikin tampilan lebih bagus, fiturnya lebih unggul, pakai brand ambassador yang sejalan dengan image yang mau dibentuk sehingga lebih kena desain tokonya juga, atau naikin gengsi produk, atau bikin banyak orang pakai sehingga bangga. Jadi tentang ngebangun daya tarik, itulah branding. Nah, kalau marketing itu apa? Kalau di kasus PDKT, marketingnya adalah tentang gimana segala pesona yang dipunyai tentang brand ini bisa terlihat dan bisa diakses sama orang. Jadi orang bisa lihat, wah ganteng nih, cantik nih, baik nih, pinter nih, kaya nih, dan lain sebagainya. Dan itu cuma bisa terjadi ketika ada exposure. Maka tugasnya marketing dalam konteks kita lagi mau deketin lawan jenis adalah gimana caranya kita pokoknya muncul, sering ketemu, dan lain sebagainya. Termasuk build relationship. Jadi seganteng, secantik, sebaik, sekaya apapun orang, kalau kita nggak tahu, ya nggak akan mungkin naksir. Ada tuh cakep, siapa? Nggak kenal. Ya gimana? Nggak pernah lihat juga, katanya doang kan nggak tertarik gitu. Jadi ini tentang gimana dapat visibility, itulah marketing. Sekedar tahu kadang nggak cukup gitu, kadang butuh ngebangun sense accessibility. Oh ini bisa dikejar nih sehingga jadi opsi. Nah kalau di marketing sehari-hari, berangkat dari analogi tadi ya PDKT, ini tentang bangun exposure, bangun accessibility, relationship. Nah gimana dengan sales? Sales ini ibaratnya tuh kemampuan nembak. Mau ganteng, cantik, baik, kaya, pinter gitu ya. Sering ngajak jalan segala macam, tapi kalau nggak nembak-nembak nggak bakal jadian, HTS saja. Ya kalau di hubungan HTS masih ada seru-serunya. Kalau di marketing HTS sama konsumen tuh nggak ada seru-serunya. Kenapa? Ujung-ujungnya duit. Marketing bisnis itu kan butuh duit gitu. Jadi kalau nggak ditembak-tembak, nggak bikin mereka beli, ngapain jalan bareng, datang terus ke event kita gitu ya, sosmed kita di like terus gitu ya, tapi nggak pernah beli, ngapain? Itulah namanya HTS dalam marketing gitu. Jadi ini tentang seberapa dia bisa bikin orang mau pilih kita, bukan cuma sekedar pingin sama kita, tapi sampai beneran milih kita. Kalau di sales sehari-hari ini kemampuan untuk close the deal, bikin orang beli, makanya syaratnya orang sales harus bisa closing. Nah, kalau dilihat di sini, seolah-olah ini jadi hal yang biasa. Nggak ada yang conflicting kok dari sales dan marketing, dari brand dan marketing, dan seterusnya.
Tapi pada kenyataannya ada. Dari yang paling sering aja ya, orang marketing itu kan sering bikin promo. Tujuannya untuk meningkatkan daya tarik. Padahal promo itu juga bisa mendiskon brand perception-nya. Jadi yang didiskon bukan cuma harga. Brand perception-nya tuh jadi didiskon juga kalau brandnya nggak kuat. Seolah-olah brandnya nggak sebagus itu. Kalau bagus masa iya dipromoin sih? Masa iya dipromoin nggak rugi? Artinya jangan-jangan selama ini dia ngambil untung kebanyakan. Udah deh, saya nggak mau belilah kalau nggak dipromo, kan gitu ya. Nah, jadi artinya value-nya nggak sebagus itu. Kalau di kehidupan tadi PDKT, ya kasih promo itu ya sama. Udah ganteng gitu ya, tapi kita kayaknya murahan banget gitu. Apa-apa, ayo deh serba mauan gitu ya. Misalnya kalau lo mau sama gue nanti gue kasih hadiah mobil deh. Kayak ya ngapain juga, nggak usah dikasih mobil juga udah mau gitu. Orang udah ganteng kok gitu ya. Atau udah cantik gitu ya. Tapi itu tadi gitu ya. Jadi orang jadi nggak menghargai kita. Awalnya mungkin bener mau gitu, tapi easy come easy go ya. Kalau dapetinnya gampang, jadi dianggap remeh, gampang switch gitu ya. Maka dari itu dalam konteks PDKT sehari-hari, kan selalu yang bikin seru itu adalah kalau cewek biasanya suka jual mahal. Kalau cowok itu biasanya deketin lama, intens, terus habis itu tiba-tiba ngilang. Nah yang kayak gitu-gitu yang bikin kleper-kleper gitu ya. Nah itulah juga sama. Jadi marketing dan branding itu juga harus hati-hati. Jadi supaya bisa sejalan. Nah, ada lagi orang marketing itu suka menghalalkan tren gitu ya. Ayo deh ikut tren aja, lagi tren A ikut A, tren B ikut B. Tujuannya sebenarnya exposure tadi. Tugasnya marketer kan katanya untuk bangun exposure, marketing nih untuk bangun exposure. Jadi apapun dilakukan untuk bangun exposure, termasuk ikut tren. Karena tren itu membangun relevansi sesaat saat itu. Gitu ya, sesuatu yang jadi tren, yang ditunggangin, bikin orang jadi nengok sama kita ketika kita menunggangi tren itu. Tapi ya karakternya jadi nggak konsisten, kadang ke sana, kadang kemari. Kalau kita pakai contoh PDKT sehari-hari, awalnya disukai karena karakter tertentu, tapi lalu di tengah jalan kok karakternya berubah. Misalnya tadinya lemah lembut nih cowok gitu ya, lagi deketin cewek. Terus dia udah mulai suka gitu. Tapi lalu mendadak dia ceplas-ceplos gitu kan, dan agak kasar. Mungkin karena lagi tren begitu gitu ya. Tadinya udah tertarik jadi, loh kok jadi begini ya? Ini bukan orang yang saya suka nih dari dulu nih kan kayak begitu. Nah, tapi kenapa orang marketing melakukan sesuatu yang bisa damaging the brand? Ada beberapa kemungkinan ya tadi ya diskon segala macam itu kan bisa damaging the brand ya. Kemungkinan pertama apa? Brandnya memang tidak pernah dibangun. Jadi sehingga ya brandnya nggak punya sesuatu lebih dari sekedar nama gitu. Dia nggak punya pesona, nggak punya charm. Jadi udah diekspos pun masih tetap nggak narik. Kok gitu-gitu aja ya? Padahal kan katanya kalau udah diekspos orang akan tertarik. Nah, kalau ini yang terjadi, bukan salah orang marketingnya sendirian, karena biasanya ada campur tangan manajemen juga yang bikin produk kan. Kalau brandnya gitu-gitu aja, ya exposure-nya cuma sekedar exposure. Sama kayak kita punya banyak nama di phone book kita lah ya, atau di otak kita gitu ya, tentang nama-nama orang gitu. Tapi selalu ada orang-orang yang nggak punya keunikan. Sampai kalau udah lama kita nggak kontak, nih siapa ya? Kayaknya namanya familiar, cuma nggak tahu siapa gitu ya. Nah kalau punya keunikan kan nggak lupa gitu ya. Dan maka dari itu orang marketing berusaha kasih daya tarik tambahan, misalnya promo gitu. Padahal itu justru bisa ngerusak brand gitu. Tujuannya kan sebenarnya karena tidak punya daya tarik, maka dia kasih doping lah. Dopingnya ya daya tarik instan itu tadi, sama kayak kalau kasus PDKT, mohon maaf ya, kalau orangnya tidak menarik gitu ya. Bukan cuma secara fisiknya nggak menarik, orangnya nggak baik, terus habis itu nggak pinter. Kan sebenarnya itu kan brand semua, itu komponen brand ya. Itunya nggak ada gitu, itu semua PDKT mau ngapain gitu. Jadi kita marketingin juga orang kayak ogah udah nggak menarik, kasar, nggak baik, nggak pinter, nggak kaya lagi gitu ya. Tapi terus kalau tiba-tiba dia punya duit, terus dia, gue royal nih sekarang, lo mau ditraktir apa? Ya orang jadi mau mendekat, tapi balik lagi mendekatnya bukan untuk alasan yang benar. Bukan karena dia tertarik sama orangnya, sama brandnya, tapi karena sama ya promonya itu tadi, dan itu yang amat sangat berbahaya gitu. Kemungkinan kedua, orang marketingnya nggak ngerti branding. Jadi kebanyakan orang marketing itu berpendapat bahwa marketing adalah branding. Yang mereka lakuin itu sama. Ini salah satunya terjadi karena memang ada intersection ya, activity yang dipakai branding sama juga dipakai marketing, yaitu exposure. Ketika kita pasang iklan dimanapun, OH, TV, radio online dan sebagainya, itu dianggap sebagai activity branding. Nggak sepenuhnya salah, karena brand butuh exposure, dan any exposure di channel apapun akan berdampak kepada brand. Tapi ada bedanya, kalau exposure-nya tidak intentionally forming brand image tertentu, maka itu nggak bisa diakuin masuk sebagai activity branding, walaupun bisa punya pengaruh ke branding gitu ya. Misalnya iklan komunikasi in event gitu, itu kan nggak ngebangun brand gitu ya. Atau komunikasi in promo, atau apapun yang tidak
branding activity ya, walaupun akan berdampak juga ke brand awareness, tapi tidak ngebangun, ngeform formula atau persepsi tentang brand seperti yang kita inginkan. Jadi bisa terbentuk, tapi terbentuknya nggak sengaja. Jadi apa yang termasuk branding activity? Activity yang tidak bertentangan dengan brand formula, dan di sini letak masalahnya. Jadi banyak orang marketing nggak bisa bikin brand formula, sehingga gimana mau ngomongin, oh saya ngelakuin branding, lalu brand formula aja nggak tahu, lo nggak punya, apa yang lo mau branding, kan gitu ya. Karena branding is more than just ngomongin awareness. Ini bukan tentang awareness doang. Awareness itu komponen dari bangun recall tentang brand kita lah. Brandnya nggak punya formula, itu siapa yang mau dibangun, kan gitu ya. Atau kalaupun merasa bisa, brand formulanya berdasarkan kreativitas saja, muncul dari langit dan angan-angan gitu ya, tidak berdasar kepada insight konsumen segala macam, which ada brand formulanya, tapi brand formulanya brand formula halu gitu kan. Nah, maka dari itu baiknya start dari brand, bikin brand formula dulu. Semua activity, baik itu sales, marketing, apapun itu harusnya nggak boleh conflicting sama brand, karena pada akhirnya fundamentalnya itu kan kita jualan brand. Marketing dan sales itu ada karena harus jualan brand dan produk. Kalau kita nggak punya brand, kita nggak punya produk. Nggak butuh orang marketing, nggak butuh orang sales. Maka dari itu harusnya orang marketing dan orang sales tidak boleh mengkhianati brand. Lakukanlah sesuatu yang tidak merusak brand. Karena lu digaji, lu di-hire di sini buat jualan brand. Kalau brandnya lo rusak dengan activity lo, ya kan itu namanya mengkhianati ya. Tapi ada yang bilang gitu ya, kan ada juga tuh produk yang nggak bangun brand gitu. Ada, namanya komoditas gitu ya. Misalnya gula curah, beras curah, tepung curah, dan sebagainya. Dan itu makin sulit juga bahkan buat orang marketing dan sales. Karena ketika nggak ada pembeda, orang marketing dan salesnya mau dorong apa gitu. Jadi sebenarnya brand itu sebegitu baiknya sama dan sebegitu bergunanya sama orang sales dan marketing. Itu yang bikin kita di-hire, itu yang bikin kita punya kerjaan, dan itu yang bikin kita punya relnya nih ke sana. Jadi kalau itu, dan termasuk itu yang bikin kita jadi lebih gampang jualan. Kalau itunya dikhianati ya makanya ya jadi bingung mau ngomong apa gitu ya. Nah, lalu apa harus punya semua? Sejujurnya enggak. Apa semua harus punya brand? Enggak juga gitu ya. Bisa punya brand tapi nggak ada marketing dan sales gitu ya. Brand yang bagus akan terjual dengan sendirinya. Nggak perlu marketingin dan didorong-dorong sales. Bisa organik. Kalau nggak ada brand, bisa aja. Ini yang namanya komoditas tadi, which makin sulit buat orang marketing dan sales. Selain itu, brand juga punya banyak komponen, termasuk juga di luar marketing. Ada product quality, experience, pricing. Banyaklah tukang mie yang terkenal di mana-mana itu. Nggak ngerti dia bikin brand formula, tapi kenapa dia tetap terkenal, tetap sales sama marketingnya gampang. Karena produknya bagus, dan elemen brand salah satunya adalah product quality. Bisa juga experience-nya yang bagus. Jadi, kecuali kita punya komponen-komponen di luar marketing yang soal brand ini yang kuat, entah itu produk, experience, pricing, atau apapun itu, kecuali kita punya itu kuat, maka sebaiknya orang sales sama orang marketing harus selalu balik lagi ke brand. Gimana caranya activity-nya tidak mengkhianati brand. Kalau lainnya bagus, brandnya terbentuk sendirinya secara bagus. Tapi kalau kan nggak selalu bagus ya, bisa jadi produknya nggak begitu bagus, terus terbentuknya brandnya jadi liar gitu ya. So, kalau nggak punya brand, apa jadi lebih mudah? Bayangin aja jadi pembeli, kalau semua barang di supermarket kita masuk, kemasannya sama. Nggak ada merek, nggak ada logo, kemasannya susah. Kan jadi, kita juga susah memilih yang mana, buang-buang waktu. Dan selalu was-was, nih jangan-jangan bukan yang kemarin yang enak nih, kan gitu ya. Buat penjual juga susah, jadi ditawar habis-habisan, kan sama, kayak toko sebelah gitu ya. Punya brand yang nggak punya pembeda aja susah, apalagi nggak punya brand. Jadi brand ini kan punya benefit legacy juga. Kalau mau punya legacy, ya bangunlah brand. Legacy di sini nggak usah mikir yang susah-susah ya. Sesimpel kalau jualan lu mau panjang dan bisa diturunin ke anak cucu, ya kuncinya brand. Kalau nggak ada brandnya, ya gimana orang tahu bahwa oh ini tuh tukang mie ini toko mie yang dulu kakeknya enak banget itu ya, kan enggak gitu ya. Makanya bisnis orang yang nggak punya cabang cenderung enggan untuk punya brand. Ah udahlah di sini aja, buat apa brand? Begitu ada keperluan untuk ngembangin baru. Contohnya apa? F&B. F&B ini seringkali kan banyak F&B nih yang musiman. 3-5 tahun oke, terus habis itu hilang. Nah mereka nggak mikirin bangun brand. Karena apa ya, 3-5 tahun lagi juga belum tentu saya masih ada. Yang kedua adalah property developer. Nah ini menarik. Jadi saya tinggal dekat Kelapa Gading. Jadi saya tahu banget, dulu di Kelapa Gading itu tidak ada Tugu Summarecon. Tidak pernah ada. Di Kelapa Gading itu ada 48 developer, walaupun yang paling besarnya Summarecon. Dia tidak pernah membangun nama Summarecon. Mallnya Mall Kelapa Gading, bukan Mall Summarecon Kelapa Gading dulu ya. Walaupun itu punya Summarecon. Tugunya dulu nggak ada Tugu Summarecon.
Kapan dia bikin tugu Sumarekon? Ketika dia mau bangun Sumarekon Serpong, ketika dia mau bangun Sumarekon Bekasi, Sumarekon Bandung, Sumarekon Bogor, baru mulai. Karena apa? Kalau dia nggak ngebangun Sumarekon itu, maka nanti dulu kan namanya Gading Serpong, yang di Serpong yang sekarang Sumarekon Serpong itu ya. Maka orang jadi kayak, ini punya siapa ya? Tapi kalau orang udah tahu bahwa oh itu punya Sumarekon, kemarin di Kelapa Gading bagus loh, jadi kita beli yuk. Nah itu dia, ketika mulai harus ngelebarin bisnis, akhirnya brand jadi sesuatu yang wajib. Nah maka dari itu balik lagi, orang marketing dan orang sales harus sadar bahwa lu digaji gara-gara brand, jadi jangan melakukan sesuatu yang mengkhianati brand. Semoga membantu. Seperti biasa ada pertanyaan kuisnya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Pertanyaan, saran, komentar, apapun request, silahkan tulis di komentar. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.